Saudara-saudara terkasih, masih di jalan Via Dolorosa bagian kedua, masih menuju Golgota dan makam Yesus. Setelah melewati perhentian pertama dan kedua, pertemuannya dengan Pontius Pilatus, Litostrotos, dan pidato Ecce Homo yang lalu. Di Via Dolorosa kali ini 3 kali Yesus jatuh. Ada di stasi 3, 7, dan 9. Dan 4 kali Yesus bertemu dengan orang lain di stasi 4, 5, 6, dan 8. 1 kali pertemuan dengan Simon Kirene ada di Injil Sinoptik. 1 kali hanya disebutkan dalam Injil Lukas dengan wanita-wanita Yerusalem, dan 2 kali pertemuan hanya ada di tradisi populer. Yesus bertemu dengan ibunya dan Veronika. Mari kita lihat situs menarik di sepanjang stasi 3-8 Via Dolorosa ini. Perhentian ketiga, Tuhan kita jatuh pertama kalinya. Terletak di sudut jalan Via Dolorosa dan Elwat atau Hagar, dekat dengan lengkungan batu Ecce Homo. Terlihat di foto pintu masuk ke kapel stasi ketiga. Kapel kecil ini dibangun pada abad ke-15 oleh Gereja Katolik Armenia berbasis di Polandia. Ada lukisan di dinding menunjukkan Yesus jatuh di bawah beban salib dengan para malaikat melihatnya dan berdoa. Sesi keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Perjanjian Baru tidak menyebutkan pertemuan antara Yesus dengan ibunya, tetapi tradisi populer memperkenalkan pertemuan itu. Stasi keempat ini, lokasi Gereja Armenia Our Lady of the Spasm, terletak di belakang situs ini. Sebuah pahatan di atas pintu masuk kapel mereferensikan peristiwa-peristiwa ini melalui relief yang diukir oleh seniman Polandia. Tuam ipsius animam Petrasivit gladius, tulis di atas pintu masuk, merupakan kutipan dari Lukas bab 2 ayat 35. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Stasi keempat ini melewati situs Armenian Martyr, merupakan komunitas Kristen terbesar di Yerusalem setelah komunitas Ortodoks Yunani dan Katolik. Namun saat ini populasinya semakin menipis. Stasi kelima, Simon dari Kirene menolong Yesus memikul salibnya. Stasi ini dikodifikasikan oleh Leonardus dari Porto Marutio. Jadi ingat novena 3 Salam Maria ya. Seorang Fransiskan yang mendirikan ke-14 stasiun Via Dolorosa. Tradisi menyatakan bahwa orang Romawi menarik Simon dari Kirene dan membantu Kristus memikul salib. Masuk ke dalam 3 Injil Sinoptik, Matius bab 27 ayat 32 dan Lukas bab 23 ayat 26. Namun Injil Yohanes tidak menyebutkan Simon dari Kirene. Stasi ini terletak di ujung timur bagian barat Via Dolorosa dekat kapel Simon dari Kirene. Konstruksi Fransiskan dibangun pada tahun 1895. Dulu dianggap sebagai rumah orang miskin dan dihormati. House of the Poor Man, mengacu pada Injil Lukas bab 16 ayat 19-31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sekarang secara luas hanya dianggap sebagai perumpamaan. Markus bab 15 ayat 21 mengidentifikasikan Simon sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Tradisi menyatakan bahwa mereka menjadi misionaris. Pencantuman nama mereka mungkin menunjukkan komunitas awal Kristen di Roma. Rufus yang dalam bahasa Yunani Rakophon disebutkan oleh Paulus dalam Roma bab 16 ayat 13 adalah anak dari Simon Kirene. Beberapa juga menghubungkan Simon dengan orang-orang dari Kirene yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Stasi 6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Dari kata bahasa Latin icon vera, artinya gambar asli wajah Yesus di sapu tangan wanita itu.
menjadi Veronica. The Veil of Veronica berhubungan dengan gambar pra-penyalipan, tapi berbeda dengan pasca penyalipan wajah Yesus, kain kafan dari Turin. Gereja The Holy Face dan Santa Veronica diklaim oleh Katolik Yunani bahwa Veronica bertemu dengan Yesus di luar rumahnya sendiri. Gereja tersebut mencakup sisa-sisa bangunan abad ke-12 termasuk lengkungan dari biara Saint Cosmas yang dikelola oleh Little Sister of Jesus dan tidak terbuka untuk umum. Stasi ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Jalan ini merupakan salah satu jalan tersibuk di kota tua, jalur Cardio Maximus atau jalur utama. Merupakan jalan Via Dolorosa dengan nama Can Estate. Jalan menuju bukit dan tekanan membuat Yesus jatuh kedua kalinya di bawah beban salib. Meskipun tidak ada dalam kitab suci, tradisi menyatakan bahwa pada saat penyalipan, salinan hukuman mati Yesus dipasang di sebuah gerbang tua. Gerbang ini kemudian dikenal dengan gerbang penghakiman. Stasi ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Dijelaskan hanya dalam Injil Lukas bab 23 ayat 27 sampai 28, di mana Yesus bertemu dengan wanita-wanita saleh Yerusalem dalam perjalanannya dan berhenti untuk memberikan khotbah. Berdekatan dengan biara Ortodoks Yunani Saint Corolambus, sekitar 20 meter setelah pasar Can Estate. Situs ini ditandai dengan batu di luar dinding biara Saint Corolambus dengan tulisan NIKA, Jesus Christ Conquers dalam bahasa Yunani, atau Yesus Kristus menaklukkan. Adapun Saint Corolambus adalah seorang martir yang juga uskup dari Yunani kuno. Sedikit mengenai stasi ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya sebelum pendakian terakhirnya ke Kalvari. Terletak di Patriarkat Ortodoks Koptik Santa Helena di Yerusalem di atas atap gereja makam suci. Di pintu masuk Patriarkat Koptik ada kolom dengan salib di atasnya menandai stasiun ke-9 Via Dolorosa. Sekitar stasi 9 ini terdapat beberapa situs menarik. Gereja ini akan dibahas di next video ke-41. Video ke-40 karena mendekati masa Rabu Abu, akan dibuat video jalan salib harian dengan stasi-stasi yang ada di Yerusalem. Via Dolorosa ini sangat berbeda dengan jalan salib yang biasa dilakukan di gereja. Stasi-stasi jalan salib memang terdapat di beberapa kapel, tetapi lebih banyak berada di pinggiran jalan yang ramai, dilewati banyak orang, melewati pasar, pertokoan. Tidak mengherankan kusuknya doa sering terganggu oleh klakson mobil, teriakan penjual di pasar, dan toko yang menawarkan sale, bunyi musik yang keras. Inilah jalan salib Yesus, sungguh di jalanan dengan segala konsekuensinya. Terus ikuti ya napak tilas bersama Yesus di tempat Yesus pernah hidup. Patutlah dikatakan, kami menyembah sujud kepadamu ya Tuhan, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib, kasihanilah kami. Masih terbayang kehadiran Bunda Maria di jalan salib Yesus. Kulihat tangannya menyentuh salib Yesus seolah berbisik, "Saya ikut memanggul salibmu, Nak." Sambil memandang Simon dari Kirene dan Veronica, Yesus mengenang semuanya, bahkan siapa saja yang telah membantunya menapaki dan meniti jalan salib hidup ini. Terima kasih Bunda, terima kasih saudara-saudaraku. In Cruce Salus, dalam salib ada keselamatan.